Oke, kita ketemu lagi di ngaji sejarah. Kali ini saya mau bahas tentang proses berhentinya Indianisasi di Nusantara dan secara khusus proses Indianisasi di Jawa, seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya. Jadi proses Indianisasi di Nusantara yang di video sebelumnya kita bahas dimulai sejak tahun pertama Masehi, ini mulai pudar setelah abad ke-10 dan boleh dikatakan berhentilah sejak abad ke-13. Kenapa proses Indianisasi itu bisa berhenti? Ada beberapa faktor. Pertama adalah kemunduran dan lenyapnya kerajaan-kerajaan yang terindianisasi di Nusantara. Jadi setelah abad ke-12, kerajaan Khmer ini kan mengalami kemunduran. Setelah Jayawarman yang ke-7 itu memperluas wilayahnya secara besar-besaran dan berperang dengan Champa. Champa itu kalau sekarang ya wilayah Vietnam Tengah dan Selatan dan sekitarnya lah. Kemudian selama pemerintahan Jayawarman yang ke-7, pasukan Mongol itu juga menyerbu Kamboja dan mengambil alih pengaruh politik dan juga budaya Khmer, seperti kerajaan Thai di daerah Menam, kemudian sekarang jadi Thailand itu ya. Kemudian ada kerajaan Pagan dari Burma atau yang sekarang Myanmar dan beberapa kerajaan di sekitar situ. Di sisi yang lain, Champa itu juga dikalahkan oleh tetangga mereka, yaitu kerajaan Dai Viet atau kadang disebut juga kerajaan Annam, yang kebudayaannya itu lebih dipengaruhi oleh kebudayaan utara atau kebudayaan Cina dibandingkan kebudayaan India. Nah, serangan-serangan itulah yang kemudian menyebabkan budaya yang ada di kerajaan-kerajaan yang telah terindianisasi tadi itu berhenti atau mulai memudar. Setelah serangan-serangan itu, semua institusi dan budaya India di Champa itu dihancurkan dan akhirnya berasimilasi dengan budaya utara pada abad ke-14. Artinya pengaruhnya itu udah bukan pengaruh India lagi, tapi pengaruhnya itu udah pengaruh dari Cina, budaya di sana. Kemudian faktor yang kedua, runtuhnya kerajaan Hindu di India oleh invasi Islam dan meningkatnya hubungan antara pedagang Timur Tengah dengan India dan juga Nusantara. Ini juga menjadi faktor pendorong yang menghentikan proses Indianisasi di Nusantara. Invasi di sini maksudnya nggak cuma invasi bersenjata ya, tetapi juga termasuk invasi budaya yang terjadi terutama melalui kaum pedagang. Karena hubungan Arab dengan India ini kan juga sudah terjadi jauh sebelum Masehi. Ya, secara wilayah kan juga relatif dekat kan antara India dengan Jazirah Arab ini. Dan kemudian pada abad 13 pelabuhan Kambe di Gujarat atau lebih dekat dengan sebutan Khambat hari ini yang terletak di pantai barat India ini kan jatuh di bawah kekuasaan dinasti Islam, yaitu dinasti Khalji dari Kesultanan Delhi, atau tepatnya ketika itu di bawah kepemimpinan dari Alauddin Khalji. Orang-orang Islam dari India ini yang berprofesi sebagai pedagang itu tadi ini banyak mempengaruhi, termasuk juga menyebarkan Islam di Nusantara. Itu terlihat dari peninggalan-peninggalannya seperti batu nisan dengan corak Gujarat, kemudian juga barang-barang kesenian yang itu coraknya juga corak Gujarat, itu kan banyak ditemukan di Nusantara, terutama di daerah Sumatera sebagai tempat perdagangan mereka, yaitu di sekitar Selat Malaka dan juga di sekitar Barus ya. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, bukannya yang menyebarkan Islam di Nusantara itu adalah orang-orang dari Arab? Betul bahwa orang-orang Arab itu sudah menyebarkan Islam di Nusantara sejak abad ke-7, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Muslim Gujarat juga memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara ini. Ya, nanti kita lebih lanjut akan kita bahas di video tentang masuknya Islam di Nusantara. Kemudian interaksi antara pedagang Gujarat ini juga mempercepat proses terjadinya Islamisasi di Nusantara sekaligus menghentikan proses Indianisasi di Nusantara. Kemudian faktor ketiga adalah faktor semangat menghidupkan kebudayaan lokal di Nusantara yang dimulai akhir abad ke-13. Nah, ini yang ya saya nggak tahu ada fenomena apa ya ketika itu. Tapi di akhir abad ke-13 itu ada semacam semangat untuk menghidupkan kembali kebudayaan lokal.
Jadi ketika itu masyarakat Nusantara ini mulai menggali kembali kebudayaan mereka. Budaya dalam arti luas ya. Ya bisa arsitektur, ritual keagamaan, kesenian dan juga hasil cipta rasa dan karsa yang lain. Ada semacam nguri-uri kebudayaan asli. Meskipun kalau ditelusuri lebih lanjut ya nggak asli-asli amat sebetulnya. Pasti udah tercampur dengan budaya yang lain lah ya. Tapi at least bukan budaya India lah. Misal di Thailand, ini ada kerajaan baru yaitu kerajaan Ayutthaya. Dan di Burma ada kerajaan Ava. Masyarakat di kedua wilayah itu tadi yang awalnya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan India atau lebih tepatnya budaya Khmer yang telah terindianisasi, maka pada abad ke-14 budaya lokal itu muncul kembali yang meskipun masih ada pengaruh Indianya terutama dari Buddhisme aliran Theravada ya, tapi sejak abad ke-14 semua arsitektur itu menjadi beragam dan berbeda banget dengan gaya Khmer dan India sebelumnya. Ternyata di Jawa juga seperti itu. Di akhir zaman Majapahit kepercayaan lokal dan juga tradisi lokal ini muncul lagi. Seperti pembangunan Candi Cetho dan juga Candi Sukuh yang banyak sekali unsur lokal di sana. Di Candi Cetho model punden berundak kembali digunakan. Setelah sekian lama itu ditinggalkan itu dipakai lagi di sana. Kemudian juga Candi Sukuh yang bangunannya nggak lazim lah untuk bangunan sebuah candi itu. Kita kayaknya belum menemukan model candi seperti Candi Sukuh itu selain di Candi Sukuh dan di Candi Cetho itu ya, yang modelnya mirip piramida suku Maya itu. Termasuk juga kepercayaan-kepercayaan lokal yang muncul kembali pada masa itu. Ya lain waktu kita bahas soal ini ya. Jadi untuk kasus di Jawa, semangat untuk menggali kebudayaan lokal dan menggantikan kebudayaan yang dari India tadi itu banyak disebut dengan istilah Jawanisasi India. Ini melawan istilahnya Quech ya dengan istilah Indianisasi tadi. Maksud dengan Jawanisasi India itu apa? Maksudnya adalah budaya India yang sudah mengakar di masyarakat itu coba dimodifikasi dengan cita rasa lokal. Sehingga jika awal abad pertama Masehi atau awal tahun pertama Masehi itu terjadi proses Indianisasi Jawa, maka di akhir abad ke-13 terjadi Jawanisasi India. Budaya India yang sudah masuk ke Jawa itu kemudian dijawakan lagi. Kira-kira begitu. Ya inilah cara unik orang Jawa ya, persis yang dikatakan oleh Van Leer yang sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa orang Jawa ini memiliki semacam self defense mechanism. Jadi budaya apapun bisa masuk dan mewarnai Jawa, tapi cita rasa Jawa itu gak pernah bisa hilang sampai hari ini. Memang agak sulit mendeskripsikan secara detail, tapi kita bisa merasakan lah tentang hal itu. Jadi berhentinya proses Indianisasi setelah abad ke-13, selain konversi masyarakat Nusantara ke Islam, bagi yang tidak masuk Islam itu ternyata mereka, sebagian dari mereka lah, itu menghidupkan kembali kepercayaan lokal. Nggak tahu ada fenomena apa ketika itu. Itu terjadi di Jawa, terjadi di Thailand, terjadi di Burma. Nggak tahu ada semangat apa ketika itu. Nah sejak saat itulah proses Indianisasi memudar sampai kemudian menghilang dan digantikan dengan proses Islamisasi yang terjadi secara masif. Kalau batas-batas Indianisasi itu hanya Sumatera, kemudian Nusa Jawa, dan sebagian Kalimantan atau Kalimantan Selatan dan Barat, maka Islamisasi ini terjadi secara lebih luas yaitu sampai ke wilayah Sulawesi, bahkan pesisir barat dari Papua. Nanti kita bahas di video tentang masuknya Islam di Nusantara. Nah sekarang saya akan coba masuk ke beberapa masalah terkait dengan Indianisasi. Itu pun kalau kita mau menganggapnya sebagai persoalan ya, kalau nggak anggap sebagai persoalan ya nggak masalah juga. Pengakuan Indianisasi sebagai akar awal perkembangan Nusantara ini sejujurnya masih jadi perdebatan atau belum selesai lah sampai sekarang. Karena sejarawan yang memiliki konsentrasi di bidang itu, di bidang Hindu-Buddha di Nusantara ini relatif minim. Saya yakin sih tetap ada, tapi nggak ada yang mencuat ke permukaan. Gaungnya itu kurang jika dibandingkan dengan sejarah-sejarah kontemporer. Boleh kita katakan sejarawan besar Indonesia yang terakhir ya, yang memiliki konsentrasi di tema ini adalah Pak Slamet Mulyana yang wafat pada 1980-an lah. Tepatnya saya lupa.
Tapi setelah itu ya kurang terdengar sejarawan yang memunculkan kajian-kajian terbaru tentang tema Hindu Buddha di Nusantara ini, karena ya nggak ada kesimpulan-kesimpulan baru. Kalaupun ada penelitian baru, kesimpulan yang udah lama, atau mungkin referensi saya yang kurang, ya nggak tahu juga ya. Oke, permasalahan yang muncul adalah apa iya terjadi indianisasi di Nusantara? Indianisasi ini hanya proses elit atau juga proses masyarakat di akar rumput? Maksudnya yang terpengaruh oleh budaya India itu hanya kaum bangsawan kerajaan saja, atau juga masyarakat biasa juga terpengaruh oleh budaya India ini? Bagi yang berpendapat indianisasi hanyalah proses elit, itu mengacu pada prasasti yang hanya menceritakan kehidupan penguasa. Nggak pernah prasasti menceritakan kehidupan rakyat itu. Prasasti apa coba yang menceritakan kehidupan rakyat, bahwa rakyat itu sudah terindianisasi gitu, atau sudah menganut budaya India? Kayaknya nggak ada. Tapi kalau dilihat lebih lanjut, argumen ini juga agak sempit dalam melihat indianisasi. Karena kalau kita lihat kehidupan sehari-hari masyarakat, misalnya ritual pemakaman, kemudian pernikahan, itu masih mirip dengan apa yang ada di India. Dan ini nggak cuma di Jawa, tapi di Sumatera, Malaysia, termasuk juga Myanmar, itu corak Indianya masih kelihatan. Kemudian sistem nama dalam bahasa Sanskerta juga masih populer di Thailand. Dengan demikian agak sulit kita mengatakan jika indianisasi itu hanyalah proses elit. Karena melihat apa yang ada, ternyata masyarakat umum juga menerima dan berintegrasi dengan budaya tradisional mereka gitu. Kemudian faktor integrasi dengan budaya tradisional ini juga menarik bagi kita, karena karakteristik dari masyarakat Nusantara ini adalah karakteristik masyarakat yang cinta damai atau nggak suka ribut lah. Jadi kedatangan budaya luar itu bagi yang mau ikut ya silahkan, yang nggak mau ikut juga silahkan. Yang penting damai. Itu yang terjadi dalam proses indianisasi, yang bahkan tidak terjadi di India sendiri. Misal begini maksudnya, Hinduisme dan Buddhisme di India sepanjang sejarah ya, itu kan terjadi persaingan secara sengit dalam perebutan kekuasaan. Namun ketika datang ke Nusantara, ceritanya jadi beda. Di kompleks peribadatan sering kita menemukan patung Buddha, Siwa, Wisnu, dan dewa-dewa asli itu tampil bersama, itu banyak di Nusantara ini. Di Jawa kita lihat candi Hindu dan candi Buddha, Prambanan dan Candi Sewu ini kan malah berdiri berdampingan di masa yang hampir bersamaan. Bahkan di Indonesia ini atau di Nusantara lah, nggak jarang dua keyakinan itu kemudian dicampurkan atau terjadi sinkretisme, seperti kasus di Majapahit dengan kemunculan agama Siwa Buddha, yaitu percampuran antara Buddhisme dan Hinduisme. Dan nanti ketika Islam itu datang, terjadi juga seperti itu, percampuran antara Islam dengan budaya lokal. Banyak sekali ritual pra-Islam itu yang bercampur dan dianggap sebagai bagian dari ritual Islam, yang kemudian oleh kaum Puritan disebut sebagai bid'ah gitu kan. Misal upacara pemakaman, ada ritual menyebar beras kuning, kemudian memayungi jenazah ketika mau dibawa ke pemakaman, kemudian larungan dan yang lain-lain. Ya, hari ini banyak yang menafsirkannya dengan agak dipaksakan, bahwa itu adalah filosofi dari ini, filosofi dari itu, ekspresi dari kesyukuran masyarakat, ekspresi dari ini itu. Tapi kalau mau disambung-sambungkan ya akhirnya ya nyambung-nyambung juga. Dari sisi sosial budaya ini mendamaikan iya, tapi dari sisi kepercayaan atau akidah ya memang agak bermasalah ya. Cuma ya lagi-lagi kalau soal akidah itu ya balik ke masing-masing orang lah. Kita balik lagi ke pembahasan soal kebudayaan tadi. Kenapa terjadi praktik seperti itu di Nusantara? Terjadi praktek percampuran keyakinan seperti itu tadi, percampuran keyakinan, percampuran budaya. Kenapa terjadi seperti itu? Apakah terkait dengan self defense mechanism yang dikatakan oleh Van Leer tadi? Nggak tahu juga. Kapan-kapan kita bahas lebih lanjut ya soal ini, soal percampuran budaya ini.
Kemudian balik lagi ke indianisasi, ketika kita melihat kembali proses indianisasi di Nusantara, kita dapat melihat bahwa meskipun ada adopsi langsung dari institusi dan konsep indianisasi, kasus di Nusantara semua itu dipraktikkan dengan konteks lokal dan berusaha untuk berintegrasi dengan budaya asli. Sekarang ya tergantung kita mau melihat dari sisi yang mana, sisi positif atau sisi negatif. Kalau sisi positif ya kita melihat bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang cinta damai, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang tidak suka bertengkar dengan alasan apapun gitu kan. Budaya yang lain masuk, oke, silahkan kita serap, oke, tetapi budaya asli tetap harus kita pertahankan. Mungkin kalau kita pinjam istilahnya Cak Nun itu ya Arab digarap, Barat diruat, Jawa dijogo ya. Mungkin kira-kira seperti itulah, nggak tahu juga ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih.